Halo Teknolovers, jagat maya sempat dihebohkan dengan adanya kabar bahwa Indonesia akan kedatangan tetangga baru dari pulau paling timur di Papua Nugini bernama Bougainville. Bougainville ingin merdeka dari Papua Nugini menurut referendum 2019. Kabar ini pun mengundang rasa penasaran warganet mengapa Bougainville memilih merdeka dari Papua Nugini. Tak sedikit kemudian mencari tahu soal calon tetangga negeri kita ini. Bagi kamu yang penasaran, nih aku bakal ngebahas fakta-fakta negara Bougainville. Disimak yuk! Bougainville berupaya keras untuk bisa meraih kemerdekaan. Selama berpuluh-puluh tahun harus menghadapi konflik yang ada di sana. Bougainville berada di bawah pemerintahan Jerman tahun 1898. Kemudian tahun 1914 diduduki oleh pasukan Australia dan menjadi mandat Australia tahun 1920. Sayangnya saat era Perang Dunia Kedua pecah, wilayah ini dikuasai Jepang. Tahun 1944, Amerika Serikat berhasil merebutnya. Usai Perang Dunia Kedua, Bougainville dikembalikan ke administrasi Australia sebagai bagian dari wilayah perwalian PBB New Guinea. Ketika Australia memberikan kemerdekaan kepada Papua Nugini tahun 1975, Bougainville pun menjadi bagian dari negara baru. Nah, kemerdekaan yang diberikan ternyata memicu sikap sentimen oleh penduduk setempat yang dipicu ketidakpuasan mereka atas jatah yang diberikan dari operasi tambang tembaga di daerah Panguna. Pecahnya konflik di Bougainville juga dipicu dengan adanya keinginan untuk menentukan nasib sendiri, sengketa tanah dan kerusakan lingkungan terkait tambang. Perpecahan pun terjadi di tahun 1988 yang berimbas pada ditutupnya operasi tambang. Konflik terjadi selama berpuluh-puluh tahun dan memecah antar dua kubu. Bagi kelompok yang kerap melakukan perlawanan, justru yang menguasai pulau itu hingga tahun 1991. Tahun 2001, kelompok ini dan pemerintah Papua Nugini sepakat untuk damai. Kesepakatan berisi pembentukan daerah otonom di Bougainville, serta pulau-pulau terdekatnya dan adanya perjanjian referendum kemerdekaan dari Papua Nugini yang diadakan antara 23 November hingga 7 Desember 2019. Berdasarkan hasil dari referendum, 98,31% suara mendukung kemerdekaan penuh Bougainville dari Papua Nugini. Proses pelepasan Bougainville dimulai tahun 2023. Diperkirakan warganya akan mendapatkan kemerdekaan penuh di tahun 2027. Dengan demikian perdamaian ini mengakhiri perselisihan dengan pasukan keamanan Papua Nugini. Seperti yang aku singgung di awal, Pulau Bougainville terletak di pulau paling timur Papua Nugini di Laut Salomon Pasifik Barat Daya. Pulau ini terbentuk dari Pulau Buka dengan beberapa kelompok pulau lainnya yang membentuk wilayah otonom Bougainville. Nah, secara geografis, Bougainville ialah kepulauan terbesar dari Kepulauan Solomon, luas wilayah panjang 75 mil atau 120 km, dengan lebar 40 hingga 60 mil atau 65 hingga 95 km. Untuk daerah tertingginya terletak di Balbi, Gunung The Emperor Range, dengan ketinggian 9.000 kaki atau 2.743 meter, dan juga Gunung Bagana. Keduanya gunung berapi aktif yang berlokasi di bagian utara pulau. Saking kayanya Bougainville dengan tambang tembaga di Panguna. Anak perusahaan dari raksasa sumber daya Rio Tinto, Bougainville Copper Limited membuka penambangan di sana. Menjadi negara baru, maka hal yang paling disorot tentu saja bagaimana view kekayaan alamnya. Dan ternyata Bougainville memiliki hutan yang asri, pegunungan yang sangat indah, sungai, dan gunung berapi. So, calon negara tetangga Indonesia ini cocok dijadikan tempat pariwisata menarik untuk dikunjungi. Memiliki sungai dan pantai yang tampak menakjubkan, Bougainville dikenal dengan buaya air asin di sistem sungai utama. Nah, bagi para backpacker, pas banget nih. Hanya dengan budget terbatas, udah bisa loh menjelajahi pulau yang subur sebagai alternatif dari Bali atau Fiji. Tapi sayangnya nih, meski memiliki pemandangan indah, infrastruktur Bougainville masih sangat terbatas. Malum saja, namanya juga negara baru, banyak hal yang harus dibenah. Sebagai negara berkembang, infrastrukturnya masih belum memadai dan masih sangat perlu pengembangan. Apalagi dalam layanan kesehatan serta pariwisata. Oh iya, kalau mau berkunjung ke Bougainville, tetap waspada ya dengan kemungkinan hal di luar dugaan.
seperti tingginya potensi penyakit malaria. Untuk saat ini, industri pariwisatanya masih ditutup akibat pandemi COVID-19. Ditambah lagi pulau ini baru saja dilanda strain Delta, sehingga mengharuskannya melakukan lockdown. Selain harus tetap waspada dengan penyakit malaria, para pengunjung juga wajib waspada dengan aksi kejahatan. Tingginya kasus perselisihan antar penduduk setempat cukup membahayakan bagi keselamatan pribadi siapapun, entah itu pribumi maupun orang asing. Selain kasus ini, kasus KDRT juga terbilang tinggi, serta serangan seksual pun tinggi. Nah, di bulan Juli nanti akan diadakan pemilihan umum yang berarti sedang memasuki periode berbahaya di Papua Nugini. Langkah-langkah menuju kemerdekaan Bougainville tidak akan dimulai sampai pemerintah Papua Nugini yang baru terbentuk. Kondisi keamanan Bougainville diperkirakan setara dengan Papua Nugini. Memiliki keindahan alam tidak cukup. Sayangnya sebagian besar kebutuhan utama bagi para pengunjung tidak tersedia. Antara lain listrik, pilihan makanan yang terbatas, kurangnya air minum, serta air panas. Belum lagi hal yang paling dibutuhkan anak zaman now, yakni tidak adanya jaringan internet. So, hampir tidak ada akomodasi tingkat turis dalam bentuk apapun. Maka satu-satunya industri wisata yang layak adalah wisata petualangan skala kecil dan untuk orang-orang berduit. Sebab biaya untuk sampai ke sana dan bergerak di sekitar Bougainville sangatlah tinggi. Melansir CNBC Indonesia, dalam tulisannya tahun 2019, The Diplomat pernah memuat bagaimana Bougainville tengah dibidik investasi China. China disebut menawarkan 1 miliar US dollar ke Bougainville, selain untuk mendanai transisi menuju kemerdekaan, tapi juga investasi di pertambangan, pariwisata, dan pertanian. Negeri Tiongkok memang menjadi mitra dagang terbesar kedua di Pasifik Selatan dan donor bantuan terbesar kedua. Gimana Teknolovers? Tanggapan kamu bakal kedatangan tetangga baru nih? Komen di bawah yuk, jangan lupa like dan share video ini. Sampai jumpa!